Ya, jadi pertama-tama itu kan si target yang didapatkan dari Guardian-nya itu 10 10 11 8 4. Jadi coba di Nmap dulu pakai SCV PNP. Minimum rate-nya 1000. Nah, setelah dilihat, itu kan ketemu ada dua port yang kebuka. Yang pertama itu yang si Ubuntu, tapi yang di dua-dua port dua-dua. Terus yang satunya itu yang port 80 di guardian.htb. Nah, kan sekarang ketemu kalau domainnya itu guardian.htb. Terus lanjut, guardian.htb-nya ini didaftarin pakai nano. Pas didaftarin, itu masukin ping, ya pingnya sama si guardian.htb-nya. Setelah itu baru coba masukin ke GoBuster. Tujuannya ini supaya ngelihat ada subdomain apa aja yang bisa dari guardian.htb. Dimasukin pakai append domainnya dari subdomain stop 1.005.000.txt. Ini ngambil dari punya orang dari GitHub kalau nggak salah di append. Terus kan ketemu kalau yang bisa dibuka itu adalah portal.guardian. Lanjut masuk ke portal Guardian. Di sini kan kelihatan ada student portalnya. Username sama password ini kan belum ada, belum tahu sama sekali. Jadi sekarang di bawah ini ada help-nya. Pas dicoba pencet help, udah keluar. Your default password is GU1234. Jadi kan ketahuan. Passwordnya kayak gini. Nah, tapi kan nggak tahu username-nya tuh apa. Jadi, dicoba buka dari guardian.htb-nya langsung. Itu ada student testimonials-nya. Itu ada kelihatan emailnya siapa aja, username-nya siapa, usernya siapa aja. Terus saya coba satu-satu. Pas baru nyoba yang pertama si Bun Besden, GU0142023. Kebetulan juga angkanya 1423 1234 gitu. Pas dicoba, sekarang di example-nya kan GU itu juga username-nya. Masukin deh GU 1142023 sama si passwordnya tadi. Masuk, ketemu di profilnya sini. Ketemu dia tuh, jadi kita sudah masuk ke dashboardnya student. Terus habis itu, pas coba buka salah satu, di sidebar-nya satu persatu, masuk ke chat, kelihatan di parameternya itu masukin si ID usernya, ID, ya ID user yang ngechatnya. Yang kelihatan kalau user 13 sampai user 14. Jadi terus habis itu sekarang berarti PR-nya coba cari buka chat satu-satu siapa tahu ada info yang penting dalam situ. Nah, caranya dengan daftarin angka 1 sampai 20 di nums.txt. Habis itu nanti coba dimasukin ke data yang masukin ke domain yang HTTP portal Guardian HTB itu untuk ngeliat nanti kira-kira mana yang bisa di cluster bomb. Nah, terus next di sini kan kelihatan ada dicoba salah satu fase 1 4, fase 2 2 dan seterusnya. Nah, pas dicoba yang fase 1 1, fase 2 2 itu ketemu ada admin yang ngechat untuk password gitu ya. Itu di HS bla 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 terus si yang usernya itu namanya jamil.enoksen. Ini tahuan berarti kan udah dapat password untuk GTA. GTA ini apa? Berarti kan harusnya kemungkinan besar kan kayak GitHub-nya. Itu tuh GitHub-nya mereka tapi kayak gta.guardian.htb. Seharusnya secara logika subdomainnya. Jadi pas coba buka ini untuk ngedaftarinnya kayak tadi ya tinggal didaftarin ke dalam nanonya itu tadi. Habis itu sekarang coba diakses pas masuk. Ini kan kelihatan ada si source code untuk si portal.guardian.htb. Nah, dicoba buka satu-satu deh, ngelihat config-nya isinya kayak apa, untuk mau lihat ya DB-nya seperti apa. Terus pas dicek versionnya di dalam si composer.json, ini ketahuan ada PHP spreadsheet di version 3.7.0. Nah, pas dicari tahu, ternyata itu ada kelemahan XSS vulnerability untuk si PHP spreadsheet itu, yang di version itu. Jadi kalau di version ini, dia itu kayak kalau misalkan orang masukin sheets gitu dalam bentuk .xs .xlsx itu bakal ngebacanya langsung dollar sheet get title ini yang paling di ujung kanan ini dollar sheet get title. Kelemahannya tuh paling gampang di situ. Jadi kalau misalkan diinjek masukin satu title yang dia tuh ngebacanya dari page-nya langsung Excel-nya gitu terus kayak dia langsung jadiin code gitu. Nah, jadi dipakai kelemahannya dari situ. Terus dicoba deh. Pertama, ini cobanya pakai tree grid karena satu-satunya yang sejauh ini saya ketemu dan juga lihat dokumentasi trigger itu yang bisa kalau kita pakai page-nya sendiri, eh pakai page-nya sendiri, kita bisa namain page-nya itu nggak perlu yang wajib karakter yang normal. Jadi karakter aneh-aneh pun nggak apa-apa, makanya bisa. Ini dimasukin kayak gini. Setelah itu kita coba submit assignment-nya si student. Kan vulnerability-nya di sini. Pas dimasukin,
Dia tuh sambil ngelisen dari port 80, terus ketahuan deh kalau ternyata si PHP sessionnya itu kayak gini. Nah, si sessionnya, si PHP session atau cookie-nya ini, hanya dimasukin ganti ke, sorry, ya ini untuk baru si code-nya gitu, terus pas di bash 64, akhirnya ketemu kalau base 64, akhirnya ketemu kalau PHP session ID-nya segini. Akhirnya ini yang nanti ngegantiin si value yang ada di cookies yang ada di webnya. Pas dimasukin, jadi deh, pas di refresh masuk ke lecturer dashboard. Pas masuk lecturer dashboard kan akhirnya di explore lagi satu-satu per sidebar-nya kayak gimana. Terus sebelum itu juga ngelihat sorry, bukan yang ini. Nah, di sini jadi ternyata kalau di create create user di mana ya? Ah, di notice board ini dia itu masuknya itu slash create user .php itu. Jadi dia di dalam code-nya ini ternyata kan ketahuan kalau di sini itu si 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 SRF-nya itu ditunjukin si dollar token ini at token dot token to pool token itu kan kelihatan. Jadi ternyata pasti buka di konsolnya juga kelihatan kalau si SRF-nya segini. Jadi ngide deh toh. Lagian ini si notisnya juga ini kan bisa submission untuk masukin link gitu. Ya udah jadi bikinlah satu HTML dikasih nama exploit. Tujuannya itu supaya kita masukin satu akun baru tapi dengan si SRF yang ini itu kita buat create notice lagian juga lecturer ini si di notice ini mana yang nggak ada screenshotannya tapi di notice board ini itu yang nge-review si notice boardnya itu langsung dari admin jadi lecturer submit notice board nge-create baru nanti admin yang review makanya ada aksesnya langsung ke adminnya juga nah kita mau coba masukin pakai exploit HTML nah pas dimasukin referensinya kayak gini itu typo tapi harusnya 10.10 pas dicoba sambil dilisan pakai 80 sama 4 port 4444 nah itu kan ketahuan kalau ya pokoknya nanti ketahuan kayak kelihatannya tuh kayak oh ini yang ini sorry yang kelihatannya oh get exploit.html ini udah masuk gitu loh udah ke inject habis itu tinggal dimasukin username sama password yang dibuat ke dalam exploit.html-nya tadi login masuk ke admin dashboard nah pas di admin dashboard lagi kan dicoba buka lagi sidebar-nya satu-satu nah ketahuan ternyata pas sampai di report pas coba pencet enrollment report pas dicoba pencet mereka itu masukinnya langsung enrollment.php kayak gini dan otomatis ketahuan kalau memang vulnerability-nya itu ada di LFI-nya kalau nggak salah namanya. Ya pokoknya seperti itu. Akhirnya coba deh inject pertama tuh sebenarnya mau coba sebenarnya tuh pertama coba pakai slash etc slash password cuma nggak bisa error undefined. Jadi akhirnya masuknya coba pakai ini pakai coba langsung dari nge-generate PHP chain gitu. Gimana ya tadi? Eh 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 eh. Nah ini hanya nge-generate PHP filter chain generator. Tujuannya supaya nanti mau dimasukin ke si parameternya itu. Ini untuk nge-filter dan bisa ngelihat nanti kira-kira dapatnya kayak gimana. Nah, ternyata pas di listen pakai port 4444 itu tuh akhirnya ketahuan kalau akhirnya ketahuan akhirnya kita bisa masuk ke si adminnya dalam adminnya langsung. Tapi di www data guardian ini. Habis itu awalnya kan error. Ternyata shell-nya tuh nggak stable, jadi harus di stable dulu. Jadi ya ini pokoknya pas dicoba untuk ngeliatin config dan PHP udah bisa ya kayak yang ini kayak yang persis kayak di GTA gitu lah. Nah kemarin itu dicoba akhirnya di stablein dulu. Pas di stable akhirnya udah bisa masuk ke MySQL-nya, udah masukin pas MySQL root-nya gitu-gitu akhirnya bisa masuk. Habis itu habis itu tinggal ya buka database-nya, show bintang from users gitu-gitu. Akhirnya ketemu dari berapa banyak user, ada 12 user kalau nggak salah. Top 2 ini kan ada admin sama Jamel.Anderson. Nah, terus kan sekarang itu mereka tuh ada passwordnya tapi masih dalam bentuk hash. Sekarang kan berarti mau dicoba gimana si hash ini kira-kira bisa nggak di convert balik gitu. Pakai kebetulan juga sudah ada saltnya dari yang belakangnya dari yang get config tadi. Terus bisa akhirnya dia coba deh masuk dibuka pakai code-nya lupa seperti apa. Tapi akhirnya ketemu kalau passwordnya itu si C1D8D yang ini. Itu tuh punyanya Jamil Enakson, Copperhouse 56. Fake Big 000 itu punyanya si admin.
Kalian coba untuk masuk ke user flag-nya dulu. Jadi passwordnya Copperhouse 56, terus emailnya kan punya si Jamil Anderson. Nah, kalian coba deh masuk. Eh, akhirnya masuk ke Jamil Guardian ini pakai SSH. SSH Jamil, masuk, terus tinggal diket aja user.txt, dapat deh flag-nya. Terus habis itu, PR berikutnya kan si admin. Kan nggak bisa langsung akses. Terus kan akhirnya dicoba pakai sudo/l. Pokoknya ngelihat kira-kira kita bisa ngapain aja di apa gitu namanya. Di file apa ya kalau nggak salah. Ini di utilities.py-nya kita mau nyoba ngecek apa aja, mau bisa nge-read kah, nge-write kah. Nah ternyata ketahuan kalau cuma admin tuh yang bisa selengkap itu, sedangkan si Jamil itu enggak, karena Jamil Jamil itu bukan admin. Jadi akhirnya coba masuk ke dalam si Mark, terus dicoba yang pakai make directory ini. Akhirnya kita bisa masuk ke Mark, habis itu nggak bisa turun. Nah pas habis masuk ke Mark, ini tinggal dicoba ngesudoin, dan kan ketahuan kalau sebenarnya dia tuh save APK 2 ini yang bisa dia akses gitu. Pas di sudo, habis itu dijalanin. Nah, ketahuan deh, dia tuh ada root.conf itu. Dia sudah punya rootnya, akhirnya tinggal rootnya dibuka, masuk dapat si flagnya 6DD dan bla bla bla. Sekian, terima kasih.